Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Maha Kuasa dan Maha Berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan dan menguatkan kami menghadapi segalanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal 7 ayat 13-14. Tertulis demikian. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amy Beatrice Carmichael, seorang misionaris wanita dari Irlandia, melayani di India selama 55 tahun hingga akhir hidupnya. Ia menolong banyak anak-anak keluar dari perbudakan dan eksploitasi seksual. Ia memberitakan Injil dan sekaligus menjalankan misi kemanusiaan. Meskipun ada banyak tantangan dan kesukaran yang harus ia hadapi, tapi Amy tetap bertekun dalam mengerjakan tugas panggilannya. Suatu waktu ada seorang yang bertanya kepadanya tentang bagaimana keadaan kehidupan misi yang ia jalani. Amy memberikan jawaban, kehidupan misi merupakan sebuah kesempatan untuk mati. Mengapa Amy menjawab demikian? Tidak lain karena ada begitu banyak tantangan dan ancaman kematian yang ia terima saat menjalankan misi pelayanannya. Tapi yang luar biasa, Amy tetap bertekun. Dan meskipun ada kesusahan, kesukaran, pergumulan, ia tetap setia dalam iman. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hendaknya bertekun dalam iman. Meskipun ada kesusahan yang besar sekalipun, kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir menentukan keberadaan kita dalam kekekalan. Kita perhatikan Wahyu 7 ayat 13-14 ini. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dalam Wahyu pasal 7 kita dapat membaca tentang orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Bukan hanya 144.000 orang yang diselamatkan, tapi ada begitu banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berjubah putih. Lalu seorang tua-tua bertanya kepada Yohanes, tapi pertanyaan ini bukan berarti ia tidak tahu jawabannya. Pertanyaan ini bertujuan untuk memberikan sebuah efek, memberikan dorongan untuk menanggapi, dan dorongan untuk memotivasi, dan sekaligus untuk menguatkan, supaya setiap kita orang-orang percaya dapat tetap tekun dalam kesusahan. Orang-orang yang berjubah putih itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dalam kesusahan yang besar itu mereka tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Mereka tetap dalam iman mereka. Dan melalui hal ini saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita supaya kita tetap sabar dalam kesusahan, dalam kesukaran. Tetap bersuka cita dalam pengharapan, tetap bertekun dalam iman kita kepada Tuhan. Rasul Yohanes dan juga para rasul lainnya
serta orang-orang percaya pada waktu itu menderita begitu banyak penganiayaan, bahkan ancaman pembunuhan, tapi mereka setia. Pada akhir zaman ada masa kesusahan besar, masa di mana antikristus berkuasa, dan masa-masa Great Tribulation atau kesusahan besar itu adalah masa-masa yang sangat menguji iman. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan sampai akhir, maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pergumulan yang sedang saudara hadapi saat ini? Apa kesulitan yang sedang kita alami? Kesulitan atau kesukaran apapun, jangan membuat kita goyah dan kehilangan iman. Kesusahan yang sekarang ini terjadi belumlah sebanding dengan kesusahan besar yang akan terjadi nanti sebelum kedatangan Tuhan. Mari tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tetaplah mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita, agar kita mengalami penggenapan janji keselamatan dan kehidupan yang kekal. Roh Kudus akan menolong dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami untuk tetap setia, seperti orang-orang yang berjubah putih, yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam penglihatan yang Tuhan berikan. Kuatkan kami selalu Tuhan, agar dalam kesusahan, dalam pergumulan, dalam masalah yang kami alami, kami tetap setia, kami tetap kuat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap berpengharapan, dan tetap mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan itu Tuhan dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menghidupinya setiap hari. Berkati kami di sepanjang malam ini, lindungi kami dalam istirahat kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Jamahlah yang sakit dan sembuhkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan, biarlah Tuhan nyatakan kuasa, jalan keluar yang ajaib. Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup senantiasa dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.